Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data Rembang, baik twilight itu baik petang maupun malam, yang paling komprehensif di dunia. Sebetulnya saya sudah bertekad untuk fokus meneliti tentang kehadiran fajar di Masjid Al-Aqsa selama 1 tahun yang akan datang. Namun demikian, dalam satu ceramah yang saya berikan, saya memberikan fajar muncul pada kedalaman tertentu, jauh di bawah astronomical dawn, fajar astronomis. Kemudian ada yang bertanya, Pak, kalau seperti itu, apakah setiap tanggal itu, setiap tahun itu dapatnya juga kedalamannya seperti itu? Tidak, saya bilang. Jawaban saya tidak. Karena ternyata dari sekian ribu data yang kami miliki, kehadiran fajar itu murni bersifat stokastik. Ini yang luar biasanya itu. Jadi adalah temuan yang sangat signifikan itu. Stokastik itu mempunyai makna yang lebih dalam dari sekedar random, acak ya. Stokastik itu selain random, tapi yang paling penting adalah dia tetap tunduk pada pola sifat-sifat sebuah populasi statistik. Jadi ibaratnya kalau kita ada pohon, saya sering memberikan contoh ini, di pohon yang tidak pernah tersentuh oleh tangan manusia di tengah hutan gitu misalnya, katakan ada pohon mangga gitu, jumlah daunnya tuh bisa mencapai 80 juta lembar daun. Kalau kita rontokkan semuanya, itu tidak ada satupun yang sama. Tidak ada satupun yang sama. Antara itu dalam satu populasi, tidak ada yang sama. Itulah sifat-sifat stokastik. Jadi setiap individu itu unik. Itu sifat stokastik. Jadi bukan sekedar random saja. Itu stokastik itu adalah unik. Jadi kalau fajar muncul pada hari ini katakanlah di Jakarta, kedalamannya 11 derajat di bawah ufuk, saat matahari 11 derajat di bawah ufuk, di tahun yang sama, di hari yang sama gitu, di tahun yang depan, di hari yang sama, tidak seperti itu. Unik itu. Ya akan unik. Itu yang itulah menurut saya sifat-sifat ciptaan Allah. Ada miliaran manusia di muka bumi, bukan saja wajahnya tidak ada yang sama, tingginya tidak ada yang sama, bahkan alisnya pun tidak ada yang sama. Itu luar biasanya. Jadi fajar juga seperti itu. Jadi insya Allah akan saya berikan contoh. Saya kemudian, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang dalam itu, kemudian saya tertarik. Oke, dalam 1 hari saya ingin mengamati fajar itu muncul sejak dari paling timur sampai ke paling barat. Jadi kemudian saya membuat kajian pada tanggal 3 Agustus yang lalu. Saya mengamati fajar di 6 tempat di seluruh muka bumi. Izinkan saya share screen saya. Judul video saya kali ini adalah Menjelajah Muka Bumi Memburu Fajar. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Mengapa judulnya ini akan saya tunjukkan.
Perburuan fajar dilakukan pada, maaf, 2 Agustus, bukan 3 Agustus ya. 2 Agustus 2023 lalu. Sayang webcam di wilayah Indonesia kurang memadai secara teknis. Jadi di Indonesia itu ada beberapa webcam yang tersedia yang saya bisa explore. Di Bali ada beberapa, di Lombok juga ada beberapa, di pusat-pusat turis di misalnya Yogyakarta, tapi Yogyakarta itu sama sekali tidak bisa dipakai lah karena anunya apanya tuh. Tapi yang sayangnya yang di Bali dan Lombok ini pun kurang memadai secara teknis. Jadi beberapa webcam itu secara otomatis kalau dia malam hari tadinya berwarna ya, aslinya berwarna, pada siang hari berwarna, tapi pada malam hari otomatis dia mengkonversi dirinya, mungkin sudah otomatis gitu di setting, itu menjadi hitam putih. Itu tidak masalah sebetulnya. Tapi yang di Bali dan di Lombok ini bukan saja kemudian menjadi hitam putih, jadi black and white, tidak lagi color, tapi juga resolusinya kok agak pecah gitu ya resolusinya. Jadi kurang memadai. Jadi sayang sekali saya tidak mengambil data Indonesia, tidak memasukkan data ini. Tapi sebagai gantinya kemudian saya mulai dari Thailand. Thailand itu ada Chungmon, kebetulan wilayah zona waktunya sama GMT plus 7. Jadi saya mulai dari sana. Kemudian diakhiri di Mauna Kea di Hawaii, USA GMT minus 10. Ya. Alhamdulillah cuaca cukup baik. Ini memang agak rawan sekali untuk wilayah-wilayah yang berbeda itu karena satu hari di tempat satu bagus, di lain tempat mungkin tidak bagus ini. Tapi alhamdulillah ini bagus lah. Gangguan purnama pada saat itu memang purnama, puncak purnama itu sedikit mengganggu, namun dapat diatasi dengan rekayasa sedikit, engineering sederhana lah. Oke. Kemudian inilah yang wilayah yang saya amati. Jadi pertama di Chungmon, Thailand. Kemudian saya bergerak ke Hurul Hai. Bacanya itu saya cari-cari namanya Hurul Hai di Maldives. Jadi ini anunya, lintangnya, ini bujurnya, ini lintangnya, bujurnya. Atas dasar itu kemudian saya bisa menghitung jaraknya. Jadi saya berselancar dari Chungmon, kemudian pindah ke Hurul Hai, 3.094 km. Kemudian dari Hurul Hai, saya pindah ke Yerusalem, Palestina. Palestina, jaraknya ini. Kemudian Yerusalem ke Millinocket Lake di Maine, USA, jaraknya 8.400 sekian. Kemudian dari Millinocket saya pindah ke Banff di Alberta, Kanada, jaraknya sekian. Kemudian dari Banff saya pindah ke Mauna Kea di Amerika Serikat, jaraknya sekian. Totalnya dari penjelajahan saya pada hari itu adalah hampir 25.000 km. Karena keliling bumi itu sekitar 40.000 km, jadi ini sudah 63% mengelilingi bumi ini saya ini. Misi penjelajahan. Jadi alhamdulillah. Hasil pengamatan fajarnya. Di Chungmon itu saya berikan seperti ini. Chungmon, Thailand, informasi teknisnya ya, 2 Agustus 2023. Data aslinya video 30 frame per second, saya ekstrak menjadi setiap 20 detik. Fajar muncul pada pukul 5.25.58. Nanti akan kita lihat. Sehingga kedalaman matahari pada saat itu minus 11 derajat. 11 derajat di bawah ufuk. Jadi jauh sekali dari 18 derajat. Sehingga penyimpangan dari fajar astronomis, kalau orang azan Muslim di Thailand itu azan pada fajar astronomis, maka dia 30 menit 13 detik terlalu awal. Bagaimana untuk teknik mendeteksi fajarnya? Saya menggunakan Saxono algorithm yang sudah saya kembangkan, sudah saya sering menggunakan. Kemudian untuk memverifikasinya, saya menggunakan
3D surface rendering dan original image-nya. Ini Chungmon. Chungmon tuh ini, jadi sangat indah sekali ini sebetulnya, daerah turis yang sangat terkenal, Chungmon. Nah, ini adalah foto pertama yang saya ambil pada foto pertama pada 4:59:38, sehingga matahari pada saat itu adalah 17,1 derajat di bawah ufuk. Lihat, masih gelap sama sekali. Jadi ini adalah langit, yang ini laut, ini apa ya, laut kali ini. Nah, kemudian foto yang terakhir adalah ini. Foto nomor 160 pada 5:52:38, sehingga matahari pada saat itu 4,8 derajat di bawah ufuk. Ini lihat, ini langit, ini lautnya. Nah, mohon diperhatikan ini ada pohon dan ini ada apa nih, semacam payung gitu ya, mungkin payung sebagai pembatas atau apa, atau pembatas saja. Saya kurang tahu. Oke, nanti kita lihat. Nah, jadi seperti biasa, algoritma yang ini adalah ini nomor fotonya, ini pada jam sekian, kemudian ini kedalaman matahari pada saat itu sekian. Kemudian saya plot standar deviasi dari masing-masing foto itu. Ini saya plot sehingga kemudian saya ternyata dengan algoritma yang saya kembangkan itu, fajar itu muncul pada 5:25:58, sehingga pada kedudukan matahari 11,0 derajat. Jadi terlalu awalnya adalah 30 menit 13 detik kalau dibandingkan dengan fajar astronomis ya. Jadi fajar muncul itu pada 5:25:58, padahal fajar astronomis adalah ini. Jadi 30 menit 13 detik terlalu awal. Nah, sekarang saya agak cepat karena ini banyak sekali, ada 6 lokasi. 3D surface rendering. 3D surface rendering. Ya, kalau ini ada langit, yang ini adalah danau, lautnya kan. Nanti kalau fajar itu sudah muncul, dia akan kena refleksi sinar matahari, refleksi fajar. Jadi akan kita lihat. Kalau nggak salah di ke-80 lah ini kehadiran fajar itu terdeteksi. Nah, ini lihat sudah mulai ada bercak-bercak refleksi sinar matahari, fajar. Ini langitnya, ini ada lautnya itu. Nah, inilah fajar. Inilah fajar. Jadi sama sekali tidak ada bukti sama sekali fajar muncul di Thailand itu pada 18 derajat di bawah matahari, 18 derajat di bawah. Tidak ada. Tolong perhatikan, ini hitam ini tetap di bawah karena ini adalah bayangan pohon. Yang ini adalah bayangan yang tadi itu, kayak payung atau batas yang hitam-hitam itu. Patok-patok yang hitam. Nah, lihat. Ini adalah fajar. Jadi pada saat 17,1 derajat saat diambil pertama kali foto ini, sama sekali belum ada fajar. Oke. Kemudian kita lihat original image-nya. Chungmon 2 Agustus. Ini pada saat pukul foto nomor 1 pada saat 17,1 derajat di bawah ufuk matahari, lihat gelap sama sekali. Kemudian ini foto nomor 30, 13 derajat masih gelap, 13 derajat di bawah ufuk matahari. Nah, baru pada 11 derajat ini, nah, ini pun kalau mata telanjang tidak bisa melihat ini kehadiran fajar. Hanya komputer lah, algoritma komputer yang bisa ini. Nah, tapi 5 menit setelah ini 5:25 ya, coba perhatikan nanti. Nah, ini 7 menit kemudian, ini sudah kelihatan. Wah, sudah kelihatan. Ya. Jadi itu. Jadi ada verifikasinya ya.
Kemudian kita lihat Hurul-Hai Maldives. Hurul-Hai Maldives ini ternyata matahari pada saat fajar muncul itu pada saat matahari 9,2 derajat di bawah ufuk. Sehingga kalau dari fajar astronomis itu penyimpangannya 37 menit 22 detik. Ini juga sama, verifikasinya adalah 3D surface rendering dan original image. Karena ya ini anunya ya, ini anunya tuh apa resortnya itu, jadi kameranya mengarah ke sini, ini kelihatan nanti. Nah ini lihat sangat indah sekali. Jadi ini laut dan sebagainya ini. Nah, kemudian pada malam itu bulan itu sebutnya purnama 99,8%. Nah ini adalah foto pertama pada 4542 itu pada saat matahari 18 derajat di bawah ufuk, 18,1. Ini foto 167 yang terakhir ketika pada 54922 pada matahari 5 derajat di bawah ufuk. Nah, kelihatan sekali. Jadi kita tentukan fajar itu di antara ini. Nah, ini seperti tadi juga, ternyata fajar muncul pada 53202 padahal fajar astronomis adalah 45440 sehingga terlalu cawalnya itu adalah 37,22 menit. Ya, 37 menit 22 detik. Sekarang 3D surface renderingnya kita lihat. Agak ini supaya saya ini kita lihat. Jadi ini juga nanti akan terangkat ini kalau fajar sudah muncul. Terus. Nah ini sudah muncul, sudah terangkat ini langitnya ini. Nah ini langitnya, lihat fajar. Jadi sama sekali fajar itu tidak pernah muncul pada 18 derajat. Ini di Hurul-Hai ya, Hurul-Hai. Inilah fajar. Bagaimana kita mau memanipulasi yang seperti ini? Informasi yang sangat akurat. Yerusalem Palestina ini juga sama seperti tadi. Ternyata matahari fajar itu muncul saat matahari 9,5 derajat di bawah ufuk. Nah, cuman ini tekniknya adalah edge detection. Karena sifat fotonya sifat citranya itu, gambar-gambarnya itu agak berbeda dengan yang ini. Jadi ini lebih efektif ternyata daripada algoritma yang saya kembangkan. Jadi ini edge detection klasik lah ini. Teknik klasik dalam image processing, tapi tetap verifikasinya ada 3D surface rendering. Nah ini anunya Dome of the Rock, Kemudian ini satu nama juga, ini foto pertamanya pada saat 18 derajat di bawah ufuk ya, masih gelap total. Pada 6,4 derajat di bawah ufuk seperti ini. Nah, kemudian kita lihat 3D surface renderingnya, saya kira nggak usah lah. Ini aja edge detection-nya. Nah ini pada foto pertama. Jadi ini nanti ufuk ini akan terhubung gitu ya. Kalau ini kan masih putus-putus. Terhubung itu terjadi pada foto ini belum, ini karena bukan ini, bukan. Nah, pada foto 140 ini sudah terhubung kan? Ini sudah terhubung pada posisi matahari 9,5 derajat di bawah ufuk. Karena ini semakin nyata ini terhubungnya ini. Nah, ini semakin nyata. Jadi itu artinya mengkonfirmasi bahwa tadi betul. Ya, itu. Oke, kemudian kita lihat
Millinocket Lake di Maine, Amerika Serikat, kedalaman matahari minus 14,1 derajat saat fajar muncul. Ya, ini kalau ini saya pakai Saxon algorithm dengan ininya 3D surface rendering dan original image. Ini Millinocket Lake di Maine, negara bagian Maine di ujung timur utara Amerika Serikat. Ini data astronomisnya. Ini lihat nih, ini ada karena memang apa itu purnama ya, ini memang kelihatan ini anunya. Tapi ini bukan fajar ini. Karena apa? Kalau purnama itu konstan dia. Kalau fajar itu setiap detiknya dia akan semakin eksponensial, bertambah secara eksponensial. Itu baru namanya fajar. Ini adalah pada 18 derajat di bawah ufuk kira-kira lah gitu. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini lihat. Oke, kita lihat dengan Saxon algorithm ternyata fajar muncul pada 3:41.55, padahal astronomical dawn itu seharusnya 36.54, sehingga terlalu awalnya adalah 35 menit 1 detik. Nah, ini juga 3D surface renderingnya ini sengaja saya anukan karena ini bagus. Ya, ini adalah agak naik, tapi ini bukan fajar karena ini adalah sinar bulan. Karena itu purnama pada saat itu ya. Buktinya bahwa ini sinar bukan fajar karena setelah setengah jam pun dia konstan aja seperti ini. Tapi kalau betul-betul fajar, dia akan naik secara eksponensial. Ini adalah lampu-lampu kapal atau apa itu yang berlayar di perairan. Ya, ini sampai udah berapa nih? Udah foto ke 54, ke 60 juga begitu. 60 kali 20 detik itu udah berapa itu? Jadi belum, ini fajar belum muncul. Nah, ini mulai ini, baru mulai ini. Nah, ini sudah mulai terangkat. Itulah fajar. Itulah fajar. Ya. Oke. Kemudian sebentar. Original image-nya coba kita lihat. Millinocket Lake. Ini yang foto asli yang pertama pada posisi matahari 17,8 derajat di bawah ufuk. Kemudian ini foto ke-25, lihat 50, 80. Nah, jadi kalau sampai 80 itu 80 kali 20 detik karena ini samplingnya kan setiap 20 detik. Udah berapa? Udah 1.600 detik belum ada muncul fajar. Nah, itu baru di sini. Nah, ini baru terdeteksi ada fajar. Baru terdeteksi. Semakin lihat. Itulah fajar. Ya. Kemudian setelah itu saya pergi ke Banff, Alberta, juga seperti itu. Ternyata di sini terlalu awalnya 57 menit 19 detik karena fajar muncul pada kedalaman matahari 13,4 derajat di bawah. Ini agak unik sekali karena sebetulnya dia sangat apa itu highly exposed ya terhadap sinar bulan ya, karena ini kan purnama, highly polluted ini sebetulnya, highly polluted. Coba akan kita lihat ini wilayahnya ya di Banff National Park di Kanada, di Alberta Kanada ini. Oke, ini udah 99,3%. Nah, jadi ini meskipun 17,4 derajat di bawah ufuk ini, matahari 17,4 derajat di bawah ufuk ini, lihat pukul 3.32 ini terang bener. Tapi kalau diperhatikan sebetulnya ini banyak maaf.
Ini ada juga bintang-bintang sebetulnya. Ini foto yang terakhir. Jadi kalau mata telanjang tidak mungkin bisa membedakan ini. Ini yang foto yang terakhir ya. Nanti akan kelihatan fajar itu munculnya di wilayah ini. Ini seperti itu juga. Ini karena di sini kelihatan, meskipun ini ada agak ini ya, apa tuh banyak noise gitu, tapi kelihatan di sini meskipun apa ya ada fluktuasi, tapi ini trennya tren naik kan. Jadi kita tentukan anunya di sini. Nanti akan bisa diverifikasi juga ya. Jadi di sini pada posisi pada 4:20:44 ini posisi matahari dan 13,4 derajat di bawah. Sehingga kalau dari astronomical dawn ya, bukan dusk ini maaf, astronomical dawn itu 57 menit 19 detik terlalu awal. Nanti akan kita lihat 3D surface renderingnya, kita lihat. Nah ini memang highly polluted, makanya ini sudah sebetulnya sudah tinggi. Tapi ini nanti akan terangkat kalau sudah fajar itu muncul. Karena ini bukan fajar ini kan highly polluted karena sinar bulan ya. Highly polluted karena sinar bulan. Ini anunya rate-nya agak kurang ini. Apa itu? Lalu, nah, saya kira ini sudah mulai fajar itu sudah mulai muncul. Nah, ini sudah mulai terangkat. Mau lihat fajar itu muncul tuh. Itulah fajar. Jadi meskipun ada sinar purnama yang terang benderang seperti itu, fajar tetap bisa terdeteksi dengan sangat akurat. Oke, itu. Nah, ini original image renderingnya juga. Ini pada 70, foto ke 70, 16 derajat di bawah ufuk, masih belum. Nah, baru di sini baru terdeteksi ini kelihatan. Nanti ini semakin terang. Sorry. Oh, maaf. Oke. Jadi itu anulah. Kemudian yang terakhir adalah Mauna Kea, Hawaii. Nah, kalau ini agak tinggi ini 16,2 derajat di bawah ufuk anunya. Jadi penyimpangannya hanya 1, berapa nih? 1,8 ya dari 18 derajat. Sehingga terlalu awalnya hanya 8 menit 21 detik. Ini Mauna Kea. Mauna Kea ini apa tuh observatorium di Mauna Kea itu. Ini data teknis ininya. Nah, cuman memang karena ini sebetulnya ini foto pertama ya, foto pertama pada saat matahari 17,1 derajat di bawah ufuk, matahari 17,1 derajat. Nah, foto terakhirnya ini. Nah, ini agak agak tricky ini kalau seperti ini. Ini ada terang tapi yang ini gelap. Nah, ini akan sangat mempengaruhi hasil analisis apa itu image processingnya, sehingga saya crop cuman ini saja. Jadi saya crop seperti ini sehingga tidak melibatkan ini. Nah, meskipun foto aslinya adalah seperti tadi itu. Jadi kita crop seperti ini. Ini yang diproses adalah yang di crop ini. Oke, kemudian ini crop ternyata jadi memang kita memerlukan rekayasa tertentu lah untuk memproses sebuah data itu. Di sini baru muncul ternyata pada
Oh maaf, ini 16, sekian, ini 16,2 derajat. Maaf, ini belum saya rubah ya. 16,2 derajat ini, sorry, maaf. Sehingga terlalu awalnya hanya 8 menit 21 detik. Ya, maaf, mohon maaf ini. Kenapa ini kok? Oke lah. Mohon maaf ini sekali lagi. Jadi itu kita lihat 3D surface renderingnya, saya kira menarik juga ini. Jadi nanti fajar itu muncul di sini meskipun ini agak sebetulnya sedikit polluted lah gitu ya karena nah ini fajar sudah mulai muncul di sini. Jadi foto kesekian aja udah. Nah, itu lihat. Nah, itulah fajar. Ya, itulah fajar. Jadi lihat ini sudah mulai terangkat dan seterusnya. Karena langit sudah semakin oh. Kemudian original image-nya. Nah, ini jadi saya crop ya seperti ini. Ini foto pertama pada 17,1 derajat di bawah ufuk matahari. Kemudian ini foto kelima terus. Nah, baru di sini fajar mulai muncul nih. Jadi bisa dibandingkan fajar mulai muncul. Kemudian ini semakin nah ini lihat semakin terang, semakin terang. Oke. Oke. Summary-nya adalah seperti ini. Summary seperti ini. Untuk Chungmon ternyata muncul 11, fajar muncul pada matahari 11,0 derajat di bawah ufuk. Pada Hurul Hai di Maldives 9,2 derajat di bawah ufuk. Jerusalem 9,5 derajat. Millinocket Lake 14,1 derajat. Banff, California 13,4 derajat. Mauna Kea 16,2 derajat. Sehingga ini terlalu awalnya dari penyimpangannya terhadap astronomical dawn itu seperti ini. Ya. Kalau ini kita rata-rata, itu kira-kira 12,3 derajat ini rata-rata. Jadi itu ternyata tidak jauh dari populasi hasil statistik populasi yang tahun 2022 saya memperoleh 12,5 derajat di bawah seluruh dunia. 2000 data dari datanya diambil dari 5 benua. Jadi dengan sampling seperti ini dekat-dekat saja. Jadi inilah memang apa tuh sifat-sifat stokastiknya itu sudah sangat sangat jelas gitu. Nah, jadi ini kesimpulannya adalah seperti ini. Oh, maaf. Confirm, kehadiran fajar merupakan fenomena stokastik. Ya. Stokastik bukan hanya bermakna random atau acak, it also implies uniqueness. Dia mencerminkan juga satu uniqueness. Tadi saya sudah berikan gambaran, 8 miliar manusia, bukan saja orangnya, semua individunya itu tidak ada yang sama. Alisnya pun tidak sama. Itulah sebabnya fingerprint digunakan sebagai ID. Mata kita di scan itu beda-beda semua orang. Jadi itu unik. Namun tetap tunduk pada sifat sebuah populasi statistik. Nah, itu tadi 2000 data pada 2022 yang lalu sampai 2022 yang lalu sejak 2015 ya. 2015 sampai 2022 saya memperoleh rata-ratanya itu 12,5 derajat. Fajar itu munculnya pada 12,5 derajat ke bawah. Ini dengan sampling yang 6 biji itu tadi 12,3 derajat. Jadi dekat-dekat itulah. Itulah cara orang melakukan tes statistik. Jadi sampel statistik menjelajah bumi ini, video yang sekarang ini saya buat, juga tunduk pada populasi statistik sebelumnya. Average-nya itu, nilai min-nya itu sama. 12,5 dengan 12,3 derajat. Ya, dekat-dekat. Jadi kalau saya mengambil sampel lagi di yang lain gitu, mungkin agak sedikit besar lah, 10 sampai 10.
titik gitu, itu juga akan seperti itu. Tes statistik semacam inilah yang digunakan untuk menguji sebuah populasi dalam dunia industri, sosial, ekonomi, bahkan politik. Jadi kalau misalnya Anda punya pabrik sampo misalnya, dalam kontainernya itu sampo itu diklaim volumenya isinya itu 700 cc, 300 ml. Tapi kemudian ada yang mengkomplain. Ternyata itu tidak 700 ml, hanya 680 misalnya begitu. Anda sudah memproduksi jutaan botol, bagaimana akan mentesnya? Ya tesnya di secara sampling tadi itu. Ambil sampel cara acak, 20 di sini, 20 di kota lain, 20 di kota lain, 20 di kota lain. Terus tes statistik seperti itu. Kalau min-nya itu itu ada teknik statistik untuk mengatakan bahwa secara statistik ini sudah betul 700 ml. Itulah cara pengujian statistik dalam dunia ekonomi. Jadi tidak mungkin melakukan tindakan cocokologi untuk suatu nilai tertentu. Jadi kalau Anda melakukan cocokologi itu tidak pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Seperti yang dilakukan di Labuan Bajo 24 April 2018 lalu itu. Datanya cacat, range-nya cuma 0,7 MPSAS, kemudian asal main tunjuk aja, ini 19,5 derajat. Itu kan cocokologi untuk supaya cocok dengan 20 derajat yang dianukan oleh pemerintah kan gitu. Ya pasti ketahuan. Ternyata setelah dicek, ternyata datanya memang cacat. Prosesnya juga ngawur, asal main tunjuk aja. Tidak ada metodologi akademik yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Buktinya adalah tidak mungkin itu bisa dijelaskan secara akademik, coba lihat. Secara saintifik coba jelaskan itu. Tidak bisa. Paling-paling cuma, ya itu pengalaman saya kan gitu. Ternyata dapat dibuktikan datanya cacat dan prosesnya hanya cocokologi, tebak-tebak buah manggis. Fajar astronomis tidak pernah ada secara fisik. Umat Islam dunia telah terperdaya selama ratusan tahun. Masihkah kita mau terus terperdaya oleh sesuatu yang tidak nyata? Ini persoalannya. Di beberapa masjid banyak orang mengatakan bahwa wah, udahlah kami itu kan tidak ngerti yang seperti itu, kita sudah ikut aja lah pemerintah. Ini sikap-sikap yang skeptical seperti ini sangat berbahaya. Seperti juga dalam politik. Kalau udahlah kita nggak ikut-ikutan lah, kita nggak ngerti politik lah. Iya, tapi bahaya. Semua peraturan, semua undang-undang semua itu diputuskan melalui proses politik. Jadi kita harus mengerti itu proses politik. Ini juga seperti itu. Kalau kita cuman sekedar ya udahlah kita nggak mau tahu lah, kita ikut-ikut pemerintah aja, ya udah. Jadi artinya kita mau dianukan oleh orang-orang yang merasa bahwa kita nggak mau dikritik. Ya, seperti yang tadi kasus Labuan Bajo itu kan tidak mau dikritik gitu. Sehingga dia pokoknya membantah dengan metodologi yang ngawur pun, dengan data yang ngawur pun membantah kan gitu. Tapi itu bahayanya. Jadi menurut saya berpendapat, bagi yang masih penasaran, mari kita lakukan pengamatan bersama. Silakan bawa sensor, masing-masing bawa sensor modern, kemudian ambil data ininya, kemudian proses di lapangan sama-sama. Oke, transparan demi mengungkap kebenaran. Itu ajakan saya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.